Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, good morning. Good morning. Okay, we will have English class for today. And before we go to our learning, let's start by doing prayer ya. Kita berdoa dulu. This one. Okay, the chief of the class, please lead for prayer today. Akan berdoa, kita berdoa dulu ya. Attention please, let's pray together. Finish. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you class? Apa kabarnya? Masih lelah setelah kegiatan kemarin? Tetap semangat? Masih semangat? Yes. Oke. Well, pagi ini I see some of you have a bad mood and maybe some of you feeling happy. Coba saya minta kalian gambarkan nih, ya, gambarkan suasana hati kalian. Tapi sebelumnya let's check our attendance. Kita cek kehadiran dulu yang tidak hadir hari ini. Siapa? Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Who's the chief of the class? Siapa Zahra yang tidak hadir di belakangnya kosong? Tidak hadir atau mengikuti kegiatan paskibra? Oh, oke. Ardika tidak hadir. Ada keterangan? Nggak ada. Ega juga tidak hadir. Maya juga tidak hadir. Oh, masih kelelahan. Oke. Ya, meskipun di kondisi kita yang kurang efektif dalam pembelajaran ya, karena kita mendekati event besar yaitu 17 Agustus kemarin. Event besarnya apa? Hari Pramuka. Yes, Hari Pramuka. Jadi harusnya semangat itu semangat pramuka, semangat kita menyambut 17-an harusnya harus lebih tinggi semangat kita, terutama dalam belajar. Oke lah, tadi sudah Ibu sampaikan karena suasana kelas kita seperti ada lelah, ada yang ngantuk. Coba nih dari roda emosi yang Ibu tampilkan di layar, what do you feel today? Kalian pilih aja, which one is your feeling today? Ada yang optimis, feeling happy, enjoy. Kemudian ada yang worry. Kelihatan? Nampak? Yes, some of you. Oke, nanti pilih satu dan nanti ada beberapa sampel yang saya minta untuk explain your feeling ya. Sudah dapat? Kelihatan adik? Kelihatan nggak? Iya, kamu ada di posisi yang mana? Sekarang suasana hatimu. What do you feel today? Yang mana? Loh, membaca suasana sendiri masih nggak tahu yang kamu rasakan saat ini? Apakah gembira? Ngantuk? Kenapa ngantuk? Ngantuk tentunya ada sebabnya. Apakah semalam tidur larut malam? Ada acara. Oke, berarti harusnya acaranya sampai malam. Iya, harusnya kita bisa memanage waktu ya supaya enggak ngantuk. Harusnya gimana? Supaya enggak ngantuk pagi ini ada acara dan supaya tidak ngantuk di sekolah harusnya bagaimana? Drinking coffee is one solution. Ya, wudhu. Oke, wudhu. Ada yang lain? Anda, what do you feel today? Which one is your feeling? Mana?
Arahnya galau-galau bu. Iya, beneran lagi sedih tapi dia bisa tersenyum. Oh, buat Julian. Mana nih dari roda emosi yang ada di sana? Which one is your feeling? Bosan. Bosan. Kenapa nih bosan? Ya bosan. Ya bosannya kenapa? Karena bosan di sekolah kah? Atau bosan dengan temennya yang ini aja? Atau bosannya seperti apa? Bosan di sekolah. Apa yang menimbulkan rasa bosan itu? Penyebabnya apa? Jadinya sepi. Dia nggak coba ikut bergabung di kegiatan persiapan lomba, ikut drama nggak ikut ya? Oh nggak ikut, kenapa nggak ikut? Dan nggak suka. Oke, jadi supaya nggak bosan di kelas, kan nggak mungkin karena bosan nggak sekolah, supaya nggak bosan di kelas. Ngapain? Main HP, playing game, ya boleh, tapi harus di-manage juga waktunya. Oke, jadi ini gambaran suasana hati kita. Jadi hari ini di kelas ini ada ragam rasa ya, feeling happy, kemudian ada yang boring, kemudian ada yang sleepy and others. Oke, tapi satu ya, sekarang kita mau nggak satu semangat dulu ya. Semangat! Semangat ya, 3 kali semangat. Nah, Randy nggak boleh ngantuk lagi. Oke, let's go. Oke, nah ini supaya nggak ngantuk ini. What is this? A breakfast. Ya, what is that menu? Atau menunya apa tuh? Buah ya? Yes, ada pisang. What do you say pisang in English? Banana. Ada buah Dragon Ball. dragon. That is not dragon fruit. Itu tomatoes. And the last one is mango. Do you like it? Do you often eat this one for your breakfast? Selalu sarapan pakai ini? Never. Gak pernah sarapannya seperti ini. Okay, I give you another menu. This one, the next menu for you. Maybe you often eat this fruit in the morning. Suka sarapan ini di pagi hari? Yeah. Do you like it? Yes. How about this one? Oh yeah, yeah. Yes, this is buriang. No, you never eat buriang in the morning. Gak pernah sarapan buriang dia? Gak pernah. How about you, Sahid? Do you like bubur ayam? Yes, like. Yes, I do. Ingat, kalau pertanyaannya diawali dengan do you like, jawabnya we only have to answer, Mom, yes and no. Yes, I do. Dan no, I do not. Atau no, I do. Nah, this one. How about this one? Do you like it? Sandwich. Can you explain the content of sandwich? Isi sandwich itu apa aja? This one? Salad, and then tomato, and then cream. Ya. Kemudian cheese, ada cheese-nya. Kemudian ada apa lagi? Saus. Maybe meat, ada dagingnya. Do you like sandwich, Rizkyla? No, you tidak suka. Kenapa nggak suka? Okay, so did you still remember what pictures I show you tadi yang saya tunjukkan tadi? Yang pertama ada apa? Sarapan versi menu buah-buahan, and then versi fried rice, nasi goreng, and then buriang, and this one is yes, makanan dari sandwich. Sandwich itu makanan western ya.
Tapi di Indonesia sekarang juga sudah familiar. Kalau dulu wah, makanan ini makanan orang yang Western. Western itu orang mana? Orang luar negeri, orang barat. Oke, dari menu yang ada tuh. Coba, let's read the questions. Do you have breakfast before going to school? How about you, Salsa? Do you have breakfast before going to school? No, you never have breakfast. Why? Kenapa nggak pernah sarapan? Tidak terbiasa. And are you Sally or Sela? Sally is you, and this one is Selfie. Sally and Selfie. Sorry. Do you have breakfast before going to school? No. Who often have breakfast in the morning? Siapa yang selalu sarapan di pagi hari? Oke, Priscilla. And then Lulu. Ya. Ada yang yes and no. Kemudian why we should not skip breakfast? Kenapa kita nggak boleh men-skip? Apa sih men-skip itu? Melewati. Kenapa nggak boleh melewatkan sarapan? Nah, nanti ngantuk lemes. Tadi nggak sarapan ya? No, sedikit. Panas mas. Ya, can cause some disease. Bisa menyebabkan penyakit. Other reason why we should not skip breakfast. Ada alasan lain kenapa nggak boleh men-skip sarapan ini? Selain bisa menimbulkan sakit, Biar nggak suka. ya tidak lesu. And then we have good energy for study at the class. Kita punya energi yang bagus di saat kita belajar. Nih, satu. Kemudian how about this problem? In our room, ya, school room, di peraturan sekolah kita, the student should yes wear helmet. Kalian selalu pakai motor nggak? Selalu pakai motor. Selalu pakai helm nggak? Yes. Do you often use helmet when riding motorbike? Kemudian, what are the importance of using helmet when riding motorbike? Apa alasannya nih? Kenapa? Difference. Melindungi Importance. melindungi Ya, head. to save our head. To avoid the accident, menghindari kecelakaan. Oke, menyelamatkan. Jadi kalau terjadi kecelakaan, paling tidak kepala kita terlindungi. Nah, sekarang sedang digiring ke mana kalian ini? Dibawa tadi kenapa perlu sarapan, kenapa perlu pakai helm ketika sekolah ya? Sedang digiring kemana? Coba kita ingat. Let's remember our meeting ya. Kita ingat pertemuan kita kemarin. Apa yang sudah kita diskusikan di minggu lalu? Opinion, giving opinion. Kalau giving opinion ada berapa hal yang perlu diingat adalah first, asking, and then setelah meminta pendapat, kemudian memberi. Apa memberi? Giving. Kemudian merespon, responding. Nah, dari yang akan kita bahas ini kaitannya dengan pelajaran kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana memberikan sebuah pendapat. Misalnya, I never check my teeth in the dentist. Saya tidak pernah periksa gigi ke dokter. Nah, di situ harusnya apa? Yang muncul dari opinion kita. We should check our teeth in the dentist. Perlu dicek, jadi ada sarana nanti nyambungnya ke materi yang akan kita bahas hari ini. So class, our learning objective today ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, solve the problem based learning methods. Students are able to first recognize the characteristic of analytical exposition text. Kalian nanti bisa mengenal karakter dari teks analitis eksposisi. And then the second one is recognizing language features of analytical exposition. Bisa mengenal language features ya. Dua tujuan yang akan kita capai di pembelajaran kita pagi hari ini. Oke.
recognizing exposition text. Last week we have divide the group in this class, sudah dibagikan kemarin kelompoknya. Based on this one, coba ibu ingatkan lagi ya. This one is your group. Please join to your group. Silakan bergabung dengan kelompoknya based on this group that I have shared you last week ya. Yuk gabung di kelompoknya. You can make a small group in this class. Yuk. Based on this one, Freddy, Haikal is out ya. Juga diganti dengan Velma, Sally, Vika, Julia, Maya is out, absent, Revi, Marista. Mana Revi, Revi? Dia. Oh ya, Revi, join to your group please. Come on. And then dulu you can join to group 3, kelompok ketiga. Let's go. Hurry up. Semangat cari kelompoknya masing-masing. Do you have handphone? Ada HP-nya? Oke. Sebagai pengenalan dasar, you can find some information ya, bisa menemukan informasi from your point about the analytical exposition. Bisa dicari in your team ya, dengan timnya tentang recognize exposition text. Masih exposition text itu you can find it from your phone. Where is your phone? Do you have phone? Yeah, you can use it. Ingat, the function of phone at class is as the source of learning. Sebagai sumber untuk belajar. Kalau mau game nanti boleh, tapi di jam istirahat. Okay, please do. The first one. The first step is recognize exposition text. Yes. Okay, you can do. Can you please apa itu teks? Yes. You can start with the social function first ya. Biasanya kalau kemarin kita belajar descriptive text kan ada 3 hal penting. Apa itu? Social function, generic, structure, and then the last one is language. Language features atau in bahasa Indonesia adalah unsur kebahasaan. Ada 3 sama. Di tag essay berbentuk analytical exposition itu juga sama. Oke, jadi yang harus kalian lakukan adalah solve the problem through the discovery process from several exciting learning process ya. Dari sumber belajar yang ada itu nanti kalian harusnya bisa ketemu nih problemnya, karena kita masih di orientasi ya, mengenalkan permasalahan yang akan kita kaji ini apa, supaya punya basic. Pernah dengar nggak sih? You also can compare in bahasa Indonesia. In bahasa Indonesia juga ada materi yang namanya teks eksposisi ya kan? When you were in junior high school, ketika masih di SMP juga sudah ada materi ini. Nah, silakan dibandingkan versi English dan juga versi bahasa Indonesia. Is it same or not? Apakah sama atau enggak? Dari fungsinya, kemudian dari apa lagi? Dari strukturnya harus terdiri dari apa saja. Kemudian unsur ciri kebahasaannya itu ada apa saja. Mungkin perbedaannya adalah di unsur kebahasaannya nanti berbeda. Karena kita pakai grammar, kita pakai tata bahasa lainnya, tenses dan lainnya. Ini yang membedakan dengan versi bahasa Indonesia and English. But so far berkaitan dengan manfaatnya, social functionnya, kemudian urutannya saya kira sama nanti. Coba, sudah ketemu? Oke. Prescribed group. Ya, kita sudah ketemu masalahnya ya. Coba mengenalkan di dasar dulu. What the definition of analytical exposition? Yang didapat apa definisinya, social functionnya? Priscilla sudah tadi? Your group is.
Ya, apa itu analytical exposition? Dari yang kalian cari berdasarkan beberapa sumber. Teks yang memuat penjelasan mengenai suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Yes. Jadi yang diangkat adalah fakta ya. Fakta, tidak boleh rekayasa, tidak boleh dikarang-karang, dan memang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Include to natural phenomenon atau fenomena alam. Ya, sudah dapat ya berarti ya. Yang lainnya dapat apa nih berkaitan dengan penjelajahan kita tentang teks eksposisi ini? Dapat hikmah. Dapat hikmah apa? Dapat hikmah, iya. Jadinya ngerti ya. Awalnya nggak ngerti eksposisi ya. Sekarang tahu tadi apa? Bisa diulang lagi. Hikmahnya apa yang kamu dapat hari ini? Sudah dapat memahami teks eksposisi ya. Hikmahnya begitu. Alhamdulillah kalau sudah dapat hikmah. Yang lain juga sambil terus berseluncur dari informasi. Nah ini my last question. Coba ini juga pemantik untuk kalian memahami language features. Pertanyaan tadi sudah saya sampaikan di awal. Pertanyaan yang diawali dengan do atau does. Jawabannya harus apa tadi? Yes and no. Hanya dua choice-nya. So, my last question. Do you get it? Sudah dapat? Penelusurannya sudah dapat? Yes? I do. Kalau kompak satu kelas, yes? We do. Kalau does he berarti yes? He does. Nah ini harus hati-hati. Karena ini adalah salah satu unsur kebahasaan yang akan kita kaji di dalam teks exposition. Oke, jadi supaya kita punya satu pemahaman yang sama tentang pembelajaran teks eksposisi ini ya, I will share you the material ya. Saya kasih beberapa sudah saya share, coba dicek di grup WA-nya. Kita coba tampilkan satu ini. Okay, this slide. English is a language. As a vlogger, I do social media a lot. So it's fun for me, but Okay, focus to this video. You will get some explanation about our text today. And don't forget to write ya. Boleh ditulis sesuatu yang penting. Channel. Sahabat Wikipedia, pernahkah sahabat membaca kalimat atau tulisan yang berisi opini? Misalnya seperti kalimat berikut. Do you agree that music is very important in our life? Some people may say, yes I do, and here's the reason. Music has certain role completing our day-to-day activity. Di dalam bahasa Inggris, kalimat yang berisi opini tersebut termasuk sebagai analytical exposition. Nah, untuk tahu apa itu penggunaannya dan bagaimana cara penggunaannya, langsung saja yuk kita bahas di video kali ini. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi dan tujuan dari analytical exposition. Yang kedua adalah susunan teks. Yang ketiga adalah expression atau ungkapan yang digunakan untuk menulis analytical exposition. Dan yang terakhir adalah grammar focus atau kaidah kebahasaannya. Untuk memahami dan mengetahui tujuan penggunaannya, kita akan mempelajari pengertian dan tujuan dari analytical exposition. Nah, secara Wikipedia, berikut ini adalah pengertian dari analytical exposition. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Dari pengertian tersebut, kita tahu bahwa teks analytical exposition berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, benda, kejadian, atau tempat. Dari pengertian di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa social function atau tujuan dari analytical exposition text adalah to persuade the reader that the idea is important matter, yakni untuk meyakinkan para pelajar
bahwa topik yang diutarakan merupakan hal yang penting untuk disampaikan dan dibahas bersama-sama. Seperti dalam contoh berikut, smoking should be banned for several reasons. Kutipan teks ini bertujuan untuk menunjukkan opini penulis dan bertujuan untuk membangun reaksi para pembaca. Dalam contoh lain misalnya, the importance of having breakfast. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan para pembaca bahwa hal ini penting untuk disampaikan. Statement tersebut yang menyatakan bahwa breakfast itu penting. Berikut ini adalah contoh argumen yang mendukung. Firstly, having breakfast help us prevent overeating. People who have breakfast in the morning will keep their metabolism stable and prevent them from consuming excessive calories for the entire day. Secondly, breakfast may prevent ulcer pain. It also prevents recurrence of ulcer for those who suffer from it. Breakfast will keep the stomach filled with the food so that it can neutralize stomach acid. Nah, sahabat, kita sudah menambahkan argumen yang mendukung statement tersebut. Argumen yang pertama menyatakan bahwa sarapan dapat mencegah makan berlebih di siang hari. Kemudian argumen yang kedua, sarapan dapat mencegah sakit mah. Dan yang terakhir, kita bisa menambahkan kesimpulan dalam teks ini. Misalnya, kesimpulan yang bisa kita gunakan adalah breakfast is important to keep healthy and energized to start the day. Sangat mudah kan sahabat langkah untuk menyusun analytical exposition? Selanjutnya kita akan mempelajari expression atau ungkapan yang digunakan dalam teks ini dan juga grammar focus atau ciri kebahasaan yang digunakan. Tidak, anak-anak di kemampuan pemrogram. Pertama, anak harus main games, misalnya ngobrol, main. Artinya, dia sudah menjadi bak. Sekarang kita akan mengenalkan sedikit tentang expression atau ungkapan yang sering digunakan dalam analytical exposition text. Berikut ini contoh-contohnya. There are several reasons why. Let me tell you the reason why. This is true based on the fact below. I say that for several reasons. It is important or essential that. Itu adalah contoh ungkapannya. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri kebahasaan yang digunakan dalam analytical exposition. Nah, sahabat Innispedia, tiba kita di pembahasan yang terakhir, yakni ciri kebahasaan atau grammar focus yang digunakan dalam analytical exposition text. Jadi, apa aja ciri kebahasaannya? Yang pertama, penulisan analytical exposition text harus menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Untuk mempelajari simple present tense lebih dalam, sahabat bisa klik tautan di atas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menggunakan internal conjunction atau kata penghubung. Internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah conjunction yang menunjukkan addition atau penambahan. Contoh conjunctionnya adalah beside, in addition, further. Kemudian yang kedua adalah comparison atau kata penghubung yang menunjukkan perbandingan. Contohnya adalah but, meanwhile, on other hand. Kemudian yang ketiga adalah kata hubung yang menunjukkan time atau waktu. Kata penghubungnya adalah second, first, then, next, after that. Kemudian yang terakhir adalah kata penghubung yang menunjukkan cause effect atau sebab akibat. Contoh kata penghubungnya adalah as a result, so, consequence, dan lain-lain. Nah, sahabat Innispedia, sampai sini pembahasan kita tentang analytical exposition. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Apa yang kalian dapat dari penjelasan di video tadi? Oke, jadi we can make a conclusion ya. Bisa kita simpulkan tadi berkaitan dengan analytical
analytical exposition. We will start with the word exposition text. Kita mulai dari kata eksposisi. Tadi saya tanya, when you were engineer high school, your teacher in bahasa Indonesia, our bahasa Indonesia, Indonesian teachers ya, pernah mengajarkan tentang eksposisi. Nah, katanya, nah sama. Nah ini nanti yang kita coba bedah sedikit. Eksposisi ya, jadi teks utamanya itu adalah teks eksposisi. Language social function-nya tadi apa? Tujuannya tadi apa? Yang sudah dijelaskan dalam video terlalu cepat tadi ya? Apa tujuannya? Teks eksposisi itu menyajikan sesuatu isu berkaitan dengan fenomena alam, berkaitan dengan fenomena sosial, fenomena budaya, ya, keberagaman, tetapi sesuatu yang fakta terjadi. Kemudian di sana endingnya adalah kita terpengaruh, ada influence di sana. Jadi begini, tadi sudah diangkat sebuah tema sarapan ya. Di awal juga sudah kita bahas sarapan. Kenapa sih kita perlu sarapan? Nah, kenapa perlu sarapan tadi? Yang pertama tadi ada yang biar nggak lesu, biar nggak ngantuk, biar semangat belajar. Diarahkan ke satu hal, ke satu sisi, sudut sisi. Kemudian di sini eksposisi tadi tujuannya sudah menjabarkan, menjelaskan suatu isu, menyajikan suatu isu berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya. Kemudian to persuade the reader or listeners, untuk mempengaruhi. Jadi tujuan teks ini adalah memberi pengaruh. Pengaruh yang mana? Pengaruh berdasarkan tema yang diangkat. Supaya kita memberi pengaruh seseorang, ada nggak alasan-alasannya? Misalnya begini, sekarang lagi booming apa? Berkaitan dengan snack anak-anak. Banyak apa yang terjadi? Dari jajanan-jajanan yang dekat sekali dengan kita itu apa? Yang kemarin sudah Ibu share di grup peserta didik. The bad effect of snack. Apa itu? Gula darah. Kemudian efek parahnya apa? Banyak anak yang gagal ginjal, cuci darah, ya kan? Jadi dengan kita diberi penjelasan kenapa kita harus mengurangi atau kalau bisa menghindari makanan-makanan junk food itu, karena satu, berakibat tak baik terhadap kesehatan, bahkan yang fatal adalah sampai kepada cuci darah. Jadi diberikan suatu isu, dipengaruhi tapi dengan menyajikan pendapat-pendapat yang mendukung dari isu yang kita angkat itu. Gitu. Makanya tadi kalau dibilang social function-nya itu fokusnya to persuade, untuk mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Isu. Isunya diangkat dulu. Apa? Makanya ketika kita lanjut ke yang step berikutnya adalah generic structure. Apa saja tadi? The first one is thesis. Apa yang kita angkat dari tesis ini? Main topic. We should explain about the main topic. Kita jelaskan ide pokoknya dulu apa. Breakfast. Jadi definisi dari breakfast itu apa gitu ya, dijelaskan. Kenapa sih kita harus sarapan? Nah, baru dijabarkan kenapa kita perlu sarapan, inilah pada argumen. How many argument should we give to make analytical exposition? Berapa? Lebih dari satu. Kenapa harus lebih dari satu? To tick our arguments, untuk menguatkan argumen kita. Jadi argumen satunya apa, pendapat kedua apa, pendapat ketiga apa. Sehingga dari beragam pendapat yang mendukung daripada tesis ini, seseorang bisa terpengaruh. Nah, di endingnya adalah reiteration, kesimpulan.
Kesimpulan yang memuat dari tujuan utamanya yaitu persuade. From the arguments, ya, dari beberapa argumen, from some arguments, so we can cite that breakfast is important for us, especially for students before go to school, misalnya begitu. Ya, jadi disajikan sebuah isu digiring melalui pendapat-pendapat yang mensupport dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwasanya sarapan itu penting. Bisa dibayangkan, you can imagine when we give some isu, ya, ketika kita beri isu atau kita angkat sebuah tema disampaikan ke seseorang tapi tidak diberikan alasannya, kira-kira orang bisa terima atau tidak? Misalnya begini, jangan main HP nak ya, misalnya anak kecil nih, jangan main HP ya nak ya, jangan main HP lama-lama. Kenapa? Gak bagus. Cuman gitu aja anak bisa terima nggak? Enggak. Jadi harus kita berikan alasan-alasan yang bisa diterima. Nah, baru akhirnya tanpa dipaksa, ya, tanpa dipaksa karena sudah digiring dengan argumen-argumen dan ini based on the data. Boleh angkat data nanti di pembelajaran kita berikutnya, nanti ada tugas menulis. Bisa diangkat data dari sumber yang otentik, dari data, dari ahli, menurut dokter ini bla bla bla. Nah, dari situ tanpa kita dipaksa, kita dengan sadar terpengaruh, ya, ternyata main HP melewati batas itu tidak baik, gitu. Oke. Nah, balik lagi ke analytical itu, kenapa ada analyticalnya? Yang saya kenal waktu SMP itu biasanya cuma eksposisi. Kenapa ada? Oke. Kemudian lanjut tadi ada yang terakhir adalah untuk ekspresinya kita skip dulu karena sudah terwakilkan di materi kita sebelumnya tentang opinion, ya. Itu adalah language features. Apa tadi? Unsur kebahasaan. Ada apa saja? Simple present tense sudah pernah dipelajari tadi, ya, pakai do, does, menggunakan kata kerja bentuk pertama, gitu. Sama dengan yang kita belajar waktu kita belajar descriptive text, itu juga menggunakan simple present tense. Kemudian apa lagi? Kata kerja yang mengungkapkan ekspresi. It goes, kemudian menyebabkan penyebab, kemudian lain sebagainya banyak. Kemudian yang terakhir tadi ada conjunction. Conjunction itu apa? Kata penghubung. Kata penghubung. Before, next, while, ya, atau dan satu lagi itu ada namanya kata penghubung frekuensi, bertahap, tahapan-tahapannya. Pertama, karena tadi di argumennya harus beberapa, ya. Nah, di sini nih kita gunakan yang namanya conjunction-nya itu ada di argumen. Misalnya first, berarti the first argument, well, we should use helmet when riding the motorbike, bla 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 bla. Kemudian second or secondly, kedua, bla 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 bla. Finally, terakhir. Nah, jadi kalau begini ada berapa di sini? Ada 4, gitu ya. Oke, paham ya? Alright. Nanti saya ajak kalian untuk membedah lagi, diaplikasikan 3 ini, ya, social function, generic structure, and also language features into a text. Kita giring ke teks dulu. But before we go for the next step, yuk, halo. Masih tidur ya? Ngantuk, ya, supaya nggak ngantuk, kita kembalikan fokusnya. Yuk, nih, ini efek begadang, ya. Jaga bendera supaya tidak diambil, karena beberapa info kemarin didapat umbul-umbul yang dipasang di tepi
Pulpennya boleh diletakkan di atas meja. Kita cari yang simple. Ini supaya tidak Okay, everybody. Give silent, please. Fokus. Kita supaya nggak tegang, karena otak kita itu punya kemampuan yang terbatas. Kalau di konser itu nggak bisa ya. Butuh relax. Butuh relax. Oke. Mau istighfar dulu supaya yang menggelantungi kita dari bawaan kemarin PTA hilang. Astagfirullah. Alhamdulillah. Fokus. Boleh pejamkan mata dulu semuanya, tapi jangan dilanjutin sampai tidur ya. Oke. Hello everybody. Fokus. Duduknya yang enak, senyaman mungkin, boleh sambil sedikit di ini atau mungkin mau bersandar di meja supaya kita relax. Oke, silahkan didengarkan. Oke, udah di meja. Close your eye. Ya. Yes, tapi bisa dikurangkan. Oke. To begin this mindfulness meditation, just let yourself get into a comfortable position, whatever that looks like for you. Oke, dirilekskan dulu, ditarik napasnya, dibayangkan sesuatu yang indah di masa depan ketika kita mau belajar dengan baik. Contact between you and the surface on which you are resting. Breathe out, dibuang napasnya. Dan What else do you breathe notice? in, tarik, breathe in, tarik lagi napasnya. Biar nggak ngantuk, biar ngantuknya hilang. For you to be in the body right now. As you observe this, you simply accept and allow whatever it is you notice. Harboring no judgment, Ini namanya meditasi supaya just being sedikit berkurang. noticing what is, with a sense of compassion in your heart. Boleh sambil tangannya yang betul-betul gerakin, biar nggak ngantuk, biar nggak lelah, hilang capeknya. Keeping your eyes closed, you allow your awareness to expand to include. Sudah istirahat You just sejenak. allow them to be. Sudah istirahat sejenak. Mudah-mudahan sudah sedikit berkurang rasa lelahnya yang bertumpuk-tumpuk yang kemarin diporsir untuk drum band ya. Begadang karena PTA, karena pelantikan silat. Kemarin Ibu lihat juga beberapa sudah melakukan pelantikan, jadi agak terporsir tenaganya. Oke, udah enak kan? Belum? Oke lah, yang belum sambil bantu menyesuaikan. Nah, setelah ini supaya kalian lebih paham lagi based on your team or your group, coba dianalisa nih. Coba, oke. Based on this text, coba dianalisa lagi, dibedah lagi supaya masih lebih paham lagi penerapan dari generic structure, language features ya, yang tadi sudah kita bahas di dalam penerapannya dalam sebuah teks. Oke. Jadi di sana ada penjelasan lagi, tadi sudah diantarkan why we should not skip breakfast. Di sana dibedah mana judulnya apa, what is the title of this text, and then generic structure-nya mana nih yang diidentifikasi ya, karena tujuan kita tadi adalah tahu karakteristiknya mana, identifikasi dari bagian-bagian teks analitis itu apa saja. Boleh dikerjakan
dalam dirinya. Ya. So for example, title, you can type this one ya. Well, you should not skip the first. Ada generic structure-nya pada di urutannya ada berapa? Apa? Berapa? 3. Berarti 3 berarti kamu beda lagi di sini. First is this one. Tesis, mana nih tesisnya? Tesisnya kalimat yang menunjukkan tesisnya yang mana? Kemudian argumen. Argumennya ada berapa di sana? Nah, kalimat-kalimat argumen itu yang kamu salin. Kemudian reiterasinya yang mana? Ya, satu. Ya, at your worksheet langsung di LKPD-nya itu. Formal explanation about analytical exposition juga sudah saya kirimkan PPT-nya di grup WA tadi ya. Itu juga bisa untuk membantu kalian menemukan, mengidentifikasi dari teks berbentuk analitis eksposisi. Benar, that's right. The title-nya itu Why We Should Not Skip Breakfast. Oke, next. Generic structure-nya dulu. Kita mulai dari yang paling atas. Rasanya diambil dari sini. Ya, ide pokok. Ya, jadi based on the table, you just find the main idea. Ide pokoknya aja. Don't copy all the paragraphs. Jangan di copy. Tapi menemukan ide pokok dengan berdasarkan pada pembagian dari struktur teksnya itu. Ya, the first one is tesis. Ada masalah? Kemudian mana sampai di mana? Title-nya dulu. Yang paling gampang kan judulnya. Yeah, you just write the title of this tag. Kemudian baru tuh ada 3 tuh, ada tesis, ada argumen, ada reiteration. Itu 3 bagiannya harus ketemu semuanya. Termasuk nanti di language features-nya. Nih, berarti ciri khasnya di paragraf pertama itu selalu bentuknya adalah tesis, ya kan? Nah, mana kata kalimat pokoknya yang mana, ide pokoknya? Kan nggak mungkin semuanya disalin. Apa nih? Breakfast is the first of 3 important meals you should eat. Sarapan itu adalah yang pertama dari 3 makanan penting yang harus ada selama 1 hari. Ini aja ambil yang di sini, this one, salinkan ke sini sebagai tesis, ya. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Setelah tesis apa? Argumen. Apa argumennya? Ada berapa argumen? Breakfast is important for many reasons. Penting untuk alasan yang penting. Breakfast give the energy. Oh, berarti yang pertama itu kenapa penting? Because it give energy. Tuh kan? Nah, ini baru penjelasannya. Ingat, dalam setiap paragraf itu konsis dari apa saja? Ide pokok, kalimat utamanya. Kemudian kalimat lain adalah kalimat pendukung, penjelas. Misalnya begini. Adit anak yang rajin. Nah, itu ide pokok. Adit anak yang rajin, itu ide pokok. Kalimat pendukungnya apa? Supaya mensupport bahwasannya Adit anak yang rajin, dia selalu berangkat sekolah tepat waktu. Apalagi dia setiap hari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selalu terselesaikan. Apakah ini mensupport bahwasannya Adit anak yang rajin? Iya. Apalagi yang mensupport Adit anak yang rajin? Dia tidak pernah mengabaikan tugas. Rajin? Iya, like this. Nah, baru disimpulkan bahwasanya Adit
Didit adalah pelajar teladan. Kesimpulannya begitu. You will have more energy for school and It's okay. Kita sudah ada di penghujung kok. Sudah? Bagaimana yang lain? Tuh. Berarti yang kedua nih. Yang kedua. First keep your personality. kenapa tidak terekam? Ini mungkin orang terus loh, ini kan apa nih? Ya. Cedek banget. Gak usah dilihatin dia. Aku suka dengan kue banget. Kita Breakfast the Minta most saya. important meal of the day. Jadi dari tiga apa yang sudah didapat? Mulai dari first dibacakan. Oke, perhatikan nih kelompok satu apa yang sudah di In the structure, thesis, breakfast is the first important meal Oke, good. during the day. Oke. Argument, first, breakfast give you the energy. Yes, good. And next, breakfast keep your bones healthy. Do you agree? Setuju dengan pendapat ini? Yes. Good. And then the last one is reiteration. Reiteration, breakfast the most important meal of the day. Okay, very good. Give applause, please. And thank you, Priscilla. Okay, which group will present the language features? Mana yang akan mempresentasikan language features-nya? Mana? Okay, next the second group will present the result of discussion. Hasil ketiga, kelompok kedua tadi ya, disampaikan hasil diskusinya. Siapa yang mau wakilin? Dian. Oke, maybe Lulu. Ini tadi kan? Oke, stand up in front of the class, please. Di depan kelas, hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Tugasnya dikirim ke ibu ya. Tugas yang hasil kelompoknya tadi ya. Yang di mapping, yang di video tadi, penjelasan dari ini dikirimkan ke, karena nggak bisa ditampilkan karena sepertinya masih. Okay, you just collect, submit your job di WA saja. Oke, kita bisa ke. Selain struktur, kamu juga harus tahu tentang kaidah kebahasaan atau language Features. features. Dalam penulisan analytical expression text, kaidah kebahasaannya adalah berikut ini. Penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense. 2. Menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya, expression feel, know, realist, sense, state. 3. Menggunakan connective words, yaitu kata penghubung. Penggunaan connective words bertujuan untuk menghubungkan antar ide, baik itu frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Okay, now. Okay, thank you. Give applause, please, for Zahra. Okay. Tadi sudah dibedah lagi tentang language features. Terakhir nih, tugas individu. Di sana ada isian. You can see the instruction ya, dilihat instruksinya. Ini tidak kelompok, ini dikerjakan individually. You do yourself without grouping ya. Okay, where is your pen? Do you bring your pen? Mana penanya? Okay, the last one please. You can do this one. Yeah.
You don't have pen. Can you use my pen, please? Nih. Okay, this pen. But don't forget to bang it ya, dibalikin. Udah? Tahu instruksinya apa? Seru Bu, gak ngantuk Bu. Mandang. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan metode Moodle. Oke, ya jadi tadi sudah Ibu tampilkan video dan ini tentunya menjadi lebih menarik ya pembelajaran kita hari ini. Oke, yang lainnya bagaimana? Seru Bu, gak ngantuk Bu. Oke, jadi setelah kita mempelajari tentang analytical exposition, ada yang mau mencoba menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir tadi? Oke, Lutfa, silakan. Materi kita hari ini tentang analytical exposition. Terdiri dari social function, generic structure, dan language features. Oke, jadi ada 3 yang kita bahas hari ini ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dengan mempelajari analytical exposition, kita tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu mengenal karakteristik analytical exposition. Ada 3 bagiannya tadi. Yang pertama adalah social function atau fungsi sosial. Yang kedua adalah generic structure atau organisasi teks. Teks itu terdiri dari apa saja bagiannya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengenal language features atau unsur kebahasaan dalam membuat teks analytical exposition. Tentunya dengan mempelajari 3 poin utama dari teks analytical, nanti di pembelajaran kita berikutnya kita akan belajar untuk menganalisa teks. Dan di pembelajaran tentang menulis teks eksposisi, dengan kalian mempelajari dan memahami unsur kebahasaan dan juga struktur teksnya, kalian akan lebih mudah tentunya nanti ya. Oke, barangkali cukup sekian pembelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberi manfaat bagi kita semua ya. Semangat terus belajarnya, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah ada di akhir pembelajaran kita.